lanjut, kita masih ngomongin hutan alam nih. Luas izinnya seluas 30.000 hektar, diperoleh tahun 2019, dan sekarang kita akan diminta untuk menghitung untuk tahun pajak 2021. Nah, sepertinya seperti itu, kalau informasi dari pengantar dari soal ini. Oke, informasi yang pertama. Coba saya tampilkan sedikit. Cukup kelihatan informasi ini? Apa bisa terlalu kecil? Cukup, Pak. Oke. Ada luas area blok tebangan seluas 2.000 hektar terbagi dalam 2 blok tebangan. Masing-masing blok tebangan akan ditebang dalam waktu 1 tahun sejak dikeluarkannya izin hutan alam. Berikut ini adalah tabel produksi tahun 2020. Oke. Ada hasil produksi dan harga jual. Oke, informasinya terbatas mengenai hasil produksi dan harga jual. Salah. Di bawahnya ada dari seluruh hasil produksi, perusahaan berhasil menjual 90% dari hasil produksinya. Oke. 90% ini per bulan atau total, ya teman-teman? Yang bikin soal gimana ya? Rencananya ini 90% untuk setiap bulannya atau secara total? Izin menjawab, Pak. Ya. Kemarin itu saya coba ngerjain 90% pertama saya kaliin ke totalnya, sama 90% saya kaliin per bulannya itu hasilnya sama, Pak, untuk total hasilnya. Iya, oh gitu. Oke. Iya. Karena tapi kalau kita kaliin dengan total, kita nggak tahu harga jual rata-rata sebenarnya. Karena harga jual rata-rata kan mesti dikali penjualan per bulan nih. Ini harga jual per bulan kan berarti ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kayaknya untuk menjawab ini kalau kita mau lebih sesuai dengan teori, sesuai dengan ketentuan, sepertinya harus kita kalikan setiap bulan nih. Supaya apa? Supaya kita dapat harga jual rata-rata selama setahun, selama tahun 2020. Kita coba. Kita coba 2 skenario tadi. Oke, teman-teman. Informasi apa nih yang bisa kita peroleh di sini nih? Satu, kita udah punya amunisi untuk hitung pendapatan kotor. Kemudian informasi mengenai keluasan ini gimana? Menurut teman-teman gimana? Apa yang perlu diobrolin ini? Gimana teman-teman yang lain? Membaca gimana? Bisa ketemu di UAS seperti ini, gimana kita memahami informasi ini? Luas blok tebangan adalah luas 2.000 hektar. Terbagi dalam 2 blok tebangan. Masing-masing blok tebangan akan ditebang dalam waktu 1 tahun sejak dikeluarkannya izin memanfaatkan hasil hutan. Izin menjawab, Pak. Ini bikin soal. Gimana, Pak? Kamu tuh kelompok yang bikin soal? Iya, Pak. Oke. Kelompok saya. Jadi, maksudnya kan luas blok tebangan itu 2.000 hektar. Nah, dia kan pertama dapat izin 2019. Di situ dikatakan masing-masing blok tebangan akan ditebang dalam waktu 1 tahun sejak dikeluarkannya izin. Berarti kalau izinnya keluar 2019, satu blok ditebang di tahun 2020, berarti nanti pajaknya di 2021, terus satu blok lagi ditebang di tahun 2021, nanti masuk ke pajak tahun 2022. Berarti yang di sini, ya masuk di sini 1.000 hektar aja, Pak, yang di tahun ini gitu, Pak, maksudnya. Oke. Enak ya kalau besit-besit sama yang bikin soal ya. Tapi kan teman-teman nggak punya kemewahan ini nih ketika ngajain UAS ya. Baik siapa tahu soal dari saya atau soal dari dosen yang lainnya. Terus kan saya nggak mungkin ceritain nih. Ya nggak? Jadi tadi saya pikir Mas Yuda bukan yang bikin soal, tapi it's okay. Jadi maksudnya ada tahu gini, luas area blok tebangan 2.000 hektar. Kalau kita cuma baca ini doang, berarti area produktif 2.000 hektar gitu ya. Tapi kemudian ada informasi lain, bahwa masing-masing blok tebangan akan ditebang per tahunnya masing-masing 1 blok tebangan. Kira-kira seperti itu ya, berarti informasinya ya. Iya, Pak.
Oke. Ya. Ya kalau udah ada yang bikin soal, kalau ceritanya kayak gitu ya kita bisa lebih enak kerjain soalnya. Oke, meskipun masih sedikit ambigu. Ya. Oke, kalau teman-teman ketemu soal nggak mengerti, mungkin bisa ditulis menurut pemahaman teman-teman seperti apa. Tapi jangan dibuat semua soal jadi ambigu. Ada beberapa soal mungkin karena sulit merepresentasikan dunia nyata ke soal. Tapi dalam soal ini kita lihat maksudnya adalah blok tebangan di tahun 2020 atau yang kita gunakan sebagai dasar penghitungan PBB tahun pajak 2021 itu luasnya adalah 1.000 hektar. Oke. Berikutnya, ada areal yang dapat ditebang selain areal blok tebangan. Ini bukan areal yang 1.000 hektar belum ditebang tadi. Beda lagi. Apa di jumlah? Ini yang belum produktif, Pak. Yang 1.000 tadi sisanya masuk ke belum produktif juga kemarin saya ngitungnya. Gitu, Pak. Oke. Yang jelas berdua kita mau ngobrol mengenai area belum produktif nih ya. Area yang dapat ditebang selain area blok tebangan. Artinya ini adalah area belum produktif. Sebenarnya gini teman-teman, ketika kita mengkategorikan sesuatu wilayah menjadi area tebangan atau blok tebangan atau blok pemanenan, sebenarnya blok tersebut di dalam RKT setiap tahun gitu ya, itu sudah tertulis bahwa blok tersebutlah yang akan ditebang. Setahu saya seperti itu. Jadi ketika si perusahaan menyampaikan SPOP, perusahaan perhutanan menyampaikan SPOP, itu ada beberapa dokumen yang harus mereka lampirkan. Misalnya kalau perkebunan ngasih IO perkebunan, kalau di migas nanti suruh ngasih FKR gitu ya, laporan drifting yang kita bahas di pertemuan kali ini. Nah kalau perusahaan perhutanan, itu mereka akan menyerahkan rencana kerja di tahun tersebut. Nah, di rencana kerja tahun tersebut gitu ya, kelihatan, saya akan menebang pohon gitu ya di tahun ini ke Kementerian KLHK ya, bukan ke DJP awalnya gitu ya. Mereka akan menebang wilayah seluas 1.000 hektar. Nah, di awal tahun 2020 itulah yang akan kita bilang ini adalah blok tebangan. Oke. Jadi yang 1.000 hektar yang belum ditebang masuk kategori belum produktifnya. Gitu ya? Iya. Oke, sip. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nanti kita lihat sekarang. Berikutnya. Nomor 3. Perusahaan mengalokasikan area sebagai pengaman seluas 100 hektar dan NJOP-nya, mungkin maksudnya NJOP-nya gitu ya, itu merupakan disesuaikan dari area belum produktif. Oke. Hasil panen ditaruh di log pons di luar area yang diberikan izin tapi terhubung oleh sungai. Luasnya 10 hektar, NJOP-nya 80% dari NJOP area belum produktif. Oke. Terdapat area hutan yang belum dapat ditebang tahun ini, namun dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah seluas 40 hektar. Oke. Ini berarti area apa nih teman-teman? Berarti ini dimanfaatkan secara tidak sah. Kalau dimanfaatkan secara sah dan nyata oleh pihak lain, itu beda lagi. Nomor 5 ini masuk kategori area apa nih? Teman yang lain? Bikin soal? Yang kalau menurut pemikiran kami ini tetap masuk ke apa ya Pak? Dia tetap diperhitungkan di perhitungan PBB-nya, tapi dimasukkan karena ada kata-kata belum dapat ditebang, berarti kan dia belum masuk blok tebangan. Nah, kami mikirnya ini tetap masuk ke areal yang belum produktif. Kayak yang nomor 2 tadi. Ini kalau boleh tahu ini apakah soalnya dari soal tahun lalu atau buat sendiri kata-katanya? Kayaknya terhitung cuman di adjusting gitu Pak. Niatnya sih gitu ya? Okay. Niatnya mau bikin apa ya, kayak jebakan-jebakan itu, cuman akhirnya yang jawab juga kejebak sendiri. Gitu. Oke, teman-teman. Untuk area mungkin ini bagus nih karena mungkin ada kemarin tidak menjadi fokus pembahasan kita di minggu sebelumnya. Kalau ada areal khusus di perhutanan gitu ya,
yang dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah, itu masuk area apa nih? Ada yang udah pada baca? Di bahan ajar mungkin? Tidak produktif ya, Pak? Tidak produktif. Terima kasih, Mbak Frans. Mbak Siska, panggilannya apa ya? Frans atau Siska? Ya itulah. Ya. Jadi di PBB Kehutanan gitu ya, area yang tidak dimanfaatkan secara tidak sah, saya background picture masih tadi secara dimanfaatkan secara tidak sah itu masuk kategori area tidak produktif. Oke, sip. Coba saya perlihatkan ketentuannya di PMK 185. 186, sorry. Kalau bikin soal jadi tidak sah. Ini cuma ini perhutanan doang nih yang berani mengeluarkan kata-kata seperti ini. Seperti teman-teman lihat di HS. Seperti teman-teman lihat di di halaman 22 di PMK 186. Ya, katakan bahwa areal tidak produktif perhutanan merupakan salah satunya RE. Gitu ya. Areal tidak dapat diusahakan. Ya. Termasuk juga areal yang dimanfaatkan secara tidak sah. Oke, nggak ada nih di kebun, migas, minerba. Ini karena ini dibawa dari Per 42 tahun 2015 gitu ya. Dari Perdiri ini sudah state di kebun, di hutan bahwa kalau ada area tidak sah di perhutanan itu masuk kategori area tidak produktif. Di perkebunan masih abu-abu. Memang tidak di-state secara jelas kalau di perkebunan. Oke, jadi informasi nomor 5, ini area tidak produktif. Oke. Ini yang lama memahami soal. Area tidak dapat diusahakan 2 juta meter persegi. Oke, ini juga area tidak produktif berarti. Terdapat hutan lindung. Nah, apa nih? Kalau hutan lindung masuk area apa, teman-teman? Konservasi. Nggak masuk PBB, Pak. Yang masuk PBB kayaknya yang areal perlindungan dan konservasi gitu. Beda kan ya kira-kira? Oke, gimana teman-teman? Masukin aja, Pak. Bukan objek, Pak. Yofi ini sudah siap jadi fiskus dia. Masukin aja, nah, suka saya mentalnya gitu. Iya, fiskus kayak gitu, masukin aja. Tapi kita masih akademisi ya, oke. Jadi hutan lindung gimana teman-teman? Hutan lindung gimana? Oke, masih ingat apa saja yang diatur di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB? Waktu kita, ketika teman-teman sebelum UTS, ada kan ya objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Apa aja tuh? Ada yang masih ingat? Lindung. Ya, saya udah bisa kebaca ya arah saya mau ngomong yang mana. Oke, pertama kita ada tempat ibadah, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan yang tidak digunakan untuk mencari profit, itu yang pertama. Yang kedua, ada kuburan, ada peninggalan perbakalan, dan yang sejenisnya. Yang ketiga, ada hutan lindung, hutan wisata, hutan suaka alam, dan seterusnya. Tanah adat, dan seterusnya. Oke, yang keempat, kelima mungkin nggak relevan dengan P5L karena ada gedung konsulat, gedung diplomat, atau gedung perwakilan organisasi internasional. Nomor 7 ini, karena disebut hutan lindung, maka ini masuk kategori objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Karena berbeda antara kawasan lindung atau area perlindungan dan konservasi dengan hutan lindung. Oke, istilahnya kalau di kawasan di area perlindungan itu adalah buffer zone, gitu ya, area penyangga. Kemudian juga kawasan dulu ada istilah kawasan perlindungan, yaitu masuk kategori area tidak produktif, sekarang di area perlindungan dan konservasi. Tapi nomor 7, karena disebutkan hutan lindung ini harusnya sih nggak ada nih ya. Harusnya hutan lindung tidak ada di wilayah IUPHHK seharusnya.
Karena IUPHK seperti saya obrolin di awal diskusi minggu lalu itu hanya diberikan atas hutan produksi. Tetapi karena di soal informasi seperti ini kita ikutin. Oke. Kapan? Area yang dimanfaatkan untuk bangunan serta fasilitas penunjang seluas 1 hektar. Oke, ini adalah jelas ini area emplasemen. Kemudian ada data bangunan. Oke, masih ada teknik sertifikat persegi. Sip, pabrik, kantor, rumah. Ini perumahan pegawai berarti ya, asumsi saya. Ada conveyor belt, ada water treatment, dan bangunan lain. Oke. Sip. Dari jawabannya, teman-teman bisa cross-check jawaban di folder yang nanti bisa dilihat bareng. Nanti kita coba lihat pakai Excel saya dulu. Pindahin dulu informasinya. Pertama, ceritain area produktif dulu. Ya. Oke, ini ada hasil produksi. Ada harga jual. Oke. Sekarang kalau kita bilang volume penjualan sama dengan 90% dari total, ya, kita nggak bisa nih ngitung harga jual rata-rata kita. Ya nggak teman-teman? Kan kita mau butuh harga jual rata-rata nih. Apakah harga jual rata-rata meng-average atau cukup rata-rata di harga jual ini? Salah satu yang tepat. Bagaimana ilustrasi yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya. Oke, maka kalau katanya di soalnya adalah dari seluruh hasil produksi tersebut, perusahaan berhasil menjual 90% dari hasil produksinya. Kalau dihitung langsung dari 90%, gimana caranya, Mas? Tidak. Harga jual rata-ratanya berapa jadinya? Gimana maksudnya? Tadi katanya, ini 90% dari penjualan total, dari hasil produksi setahun atau hasil produksi bulan? Kemarin kami ngitungnya dari itu, Pak, per bulannya kayak biasa. Bulan, berarti ini volume penjualan adalah 90% dikali hasil produksi, gitu? Iya, Pak. Oke, ini sih pendapat saya. Oke, jadi kita bilang bahwa penjualannya adalah 90% dari hasil produksi setiap bulan. Sehingga kita dapat nih hasil penjualannya. Oke. Kemudian untuk mendapatkan harga jual rata-rata, ya, kita bagi dari pendapatan total dibagi dengan volume penjualan. Oke, benar-benar. Oke, ada. Oke, seperti teman-teman, masih sama ya dengan cara kita kemarin ya. Kemudian kita tulis hasil produksinya adalah sesuai dengan jumlah jual rata-rata kita dapat dari sini. Oke, kita dapatkan rasio biaya 75%, masih sama. Kurang besar tampilannya? Pendapatan bersih merupakan 25% dari pendapatan kotor, dikalikan dengan angka kapitalisasi, dapat NJOP. NJOP area produktif ini langsung kita pindahkan ke kolom sini, ke sel sini. Oke, sampai sini ada yang perlu saya ulang? Oke, lanjut. Oke, siap. Berikutnya, area yang dapat ditebang selain area blok tebangan seluas 500 hektar. Nah, tadi kita masih bertanya-tanya nih, ini kalau di sini 2000 hektar, dekatnya area produktif 1000 hektar, berarti produktifnya sekali lagi asumsi gitu ya, ini pendapat yang masih bisa didiskusikan gitu ya. Tapi kita coba ikuti supaya luasan IUPHK-nya sesuai dengan yang ada di sini informasinya. Ini luasnya 3000 hektar, maka kita ikuti. Berarti di luas area produktif adalah 1000 hektar. Dan luas area produktif adalah 1000 hektar dari yang katanya belum ditebang di sini, ditambah 500 hektar. 1500.
Berapa nih NJOP per meter perseginya? Kita kerjain di sini aja ya. Oke, untuk mendapatkan NJOP berdasarkan perbandingan harga pasar, maka kita cari adjusted value-nya, itu harga transaksi disesuaikan. Di sini sesuainya adalah positif semua. Kemudian kita cari rata-rata ya dari semua harga pembanding yang sudah disesuaikan. Ratanya adalah 33560. Sama dengan kunci, Mas Yuda? Sama nggak? Salah nggak untuk nyari NJOP area belum produktifnya? Sama, Pak. Oke, sebentar dijadikan penyesuaian. Oke, nomor 3 kita informasi berikutnya. Nomor 3. Area pengaman 100 hektar dan minus 5%. Oke, ada area pengaman 100 hektar. 9% dari sini. Oke. Log ponds. Oke. 10 hektar, NJOP 80%. Log ponds. Kebetulan di soal kelasnya juga ada log ponds-nya. Ini sama dengan 80% dikali belum produktif. Berikutnya, area yang belum dapat ditebang, namun dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah. Sesuai dengan ketentuan tadi saya sampaikan, ya, setelah saya screenshot di PMK 186, maka yang masuk kategori area tidak produktif, seluas 40 hektar. Berapa nih NJOP di daerah mana tadi ya? Kalimantan Tengah. Berapa teman-teman NJOP per meter perseginya? 290, Pak. 290. Ini? Iya, Pak. Oke. 5 udah selesai. 6. Ditambah lagi satu lagi nih, area tidak produktif juga karena tidak dapat diusahakan. Ditambah 2 juta meter persegi. Oke. Ini lanjut. Hutan lindung dengan luas 50 hektar. Kita tambahin area lainnya. Supaya lebih menggambarkan kondisi soalnya. Oke. Area yang dimanfaatkan untuk bangunan, berarti ini area yang plasemen 100 hektar, NJOP 1,1. 100 hektar. 1,1 juta. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ada yang mau tanyain? Berarti dengan yang bikin soal kita beda di mana? Kita beda di area tidak produktif aja ya? Iya, Pak. Di sini bedanya ya. Oke. Oke, sip. Kita dapat informasi ini. Coba kita sum luas dulu sesuai nggak dengan IUP. 2.800. Wah, IUP berapa tadi? IUP 3.000 hektar. Terus yang 200 hektar kemana? Teman-teman yang bikin soal, saya ada yang kurang mungkin? Kok saya kurang 200 hektar nih? Oh, oke, salah.
luasnya apa tadi 50 hektar ya. Oke, sama ya. Luasnya 30.000 hektar. Karena tadi di sini saya tambahin yang 2 juta ya. Oke, 3.000 hektar itu berarti 30 juta meter persegi. Oke, berarti luasnya sesuai dengan IUM, cocok. Tapi yang kita jadikan atau luasan yang dikenakan PBB hanya sebesar 29.500.000. Kenapa? Karena 500.000 meter perseginya merupakan area lain. Saya kasih tanda. Luas Oke. Kemudian seperti biasa kita cari dulu NJP per meter persegi yang merupakan cukup pembagian dari total NJOP dibagi dengan luas. Kemudian kita lakukan pembulatan. Dapat deh NJOP per meter, NJOP-nya perkalian antara NJOP hasil pembulatan dengan luas area yang dikenakan PBB. Oke. Ada tanyain? Aman? Kalau aman, lanjut. Sekarang bangunan. Jenis bangunan yang diberitahukan di soal adalah bangunan umum luas dikali teknik meter persegi sedangkan yang bangunan khusus dikali dengan subjek kuantitas. Jadi makanya setelah benar bisa jadi formulanya salah. Seperti biasa, NJOP per meter persegi sebelum pembulatan cukup pembagian antara total NJOP setiap bangunan dibagi dengan luas, kemudian dibulatkan, baru dikali dengan luas. Ini hasil pembulatan dikali dengan luas. Oke, yang ini sudah otomatis. Ini merupakan penjumlahan antara NJOP bumi ditambah NJOP bangunan. Oke, soal menarik. Oke, ini bagian tersulit adalah memahami soal. Gitu ya teman-teman ya. Karena mungkin cerita yang dimaksud sama pembuat soal kadang-kadang nggak sampai atau berbeda dengan pemahaman yang terjadi. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Kalau nggak ada kita pindah ke migas. Ada yang mau diobrolin dulu saya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada saya lanjut. Sebelum masuk ke migas, ada video singkat mengenai pertambangan migas yang menurut saya nggak terlalu lama, cuma sekitar 7-8 menit. Tapi bisa ngasih informasi kita mengenai kondisi pertambangan migas kayak gimana sih? Ya, sedikit aja videonya. Kita coba share videonya. Oke. Kelihatan tampilan video ini?
Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, oke, sip. Berarti Geology. suaranya ada? Ada, Pak. Ada. Ada. Oke. Oke, kita nonton sebentar. Cuman nggak sampai 8 menit kok, kita saya potong. Scientists and geophysicists have agreed on the existence of a prospect, a potential field. In order to find out if hydrocarbons are indeed trapped in the reservoir rock, we must drill to hit them. Bearing in mind the knowledge acquired about the substratum and the topography of the land, the best position for the installation of the drilling equipment is determined. Generally, it is vertically above the point of maximum thickness of the geological layer suspected of containing hydrocarbons. The drillers then make a hole in conditions that are sometimes difficult. Of small diameter, from 20 to 50 centimeters, this hole will generally go down to a depth of between 2,000 and 4,000 meters. Exceptionally, certain wells exceed 6,000 meters. One of them has even exceeded 11,000 meters. Certain fields can be buried at a depth equivalent to the height of 12 Eiffel Towers. The derrick is the visible part of the drilling rig. It's a metal tower several tens of meters high. It's used to vertically introduce the drill strings down the hole. These drill strings are made up of metallic tubes screwed end to end. They transmit a rotating movement, rotary drilling, to the drilling tool, the drill bit, and help circulate a liquid called mud, because of its appearance, down to the bottom of the well. The drilling rig works like an enormous electric hand drill, of which the derrick would be the body, the drill strings, the drive, and the drilling tool, the drill bit. The most usual tool is an assembly of 3 cones, from which comes the name tricone, in very hard steel, which crushes the rock. Sometimes, when the rock being drilled is very resistant, a single block tool encrusted with diamonds is used. This wears down the rock by abrasion. Through the drill pipes, at the extremity of which the drill bit rotates, a special mud is injected, which the mud engineer prepares and controls. This mud cools the drill bit and consolidates the sides of the borehole. Moreover, it avoids a gushing of oil, gas or water from the layer being drilled by equilibrating the pressure. Finally, the mud cleans the bottom of the well. As it makes its way along the pipes, it carries the rock fragments, cuttings, to the surface. The geologist examines these cuttings to discover the characteristics of the rocks being drilled and to detect eventual shows of hydrocarbons. The cuttings, fragments of rock crushed by the drill bit, are brought back up to the surface by the mud. To obtain information on the characteristics of the rock being drilled, a core sample is taken. The drill bit is replaced by a hollow tool called a core sampler, which extracts a cylindrical sample of several meters of rock. This core supplies data on the nature of the rock, the inclination of the layers, the structure, permeability, porosity, fluid content, and the fossils present. After having drilled a few hundred meters, the explorers and drillers undertake measurements called loggings down the hole by lowering electronic tools into the well to measure the physical parameters of the rock being drilled.
These measures validate or invalidate or make more precise the hypotheses put forward earlier about the rocks and the fluids that they contain. Log engineer is responsible for the analysis of the results of the various loggings. The sides of the well are then reinforced by steel tubes screwed end to end. These tubes, called casings, are cemented into the ground. They isolate the various layers encountered. When hydrocarbons are found, and if the pressure is sufficient to allow them to come to the surface naturally, the drillers do a flow check. The oil is allowed to come to the surface during several hours or several days through a calibrated hole. The quantity recovered is measured, as are the changes in pressure at the bottom of the well. In this way, a little more knowledge is gained about the probable productivity of the field. If the field seems promising, the exploration team ends the first discovery well and goes on to drill a second, even several others, several hundred or 1,000 meters further away. In this way, the exploration team is able to refine its knowledge about the characteristics of the field. The decision to stop drilling is made only when all these appraisal wells have provided sufficient information either to give up the exploration or to envisage future production. Oke, sekilas tidak ada ilustrasinya ya, karena membayangkan jenis objek pertambangan itu nggak gampang. Ya, mungkin nggak segampang kebun semutan kita bayangin ada pohonnya, ada hutannya, gitu ya. Tapi kalau di pertambangan, migas, abu dan gerbang, dulu ketika saya awal-awal baru masuk ke tugas di peraturan mengenai PBB itu agak sulit membayangkan mengenai karakteristik objek PBB di bidang pertambangan. Ya, karena pas awal-awal belum pernah. Jadi baca ketentuan itu membingungkan. Oke, tapi sekilas mudah-mudahan sedikit membantu. Kira-kira tampilannya seperti itu. Ya, kita lanjut ke materi. Ada yang mau tanya soal videonya? Mudah-mudahan nggak ada. Nanti saya juga nggak ngerti banget nih mengenai proses pertambangannya ya, bukan bidangnya. Ada yang udah pernah? Orang tuanya mungkin ada yang bekerja di salah satu kontraktor migas? Pernahnya ke pertambangan batu bara, Pak. Dekat atau emang ada tugas? Ngapain di sana? Oh gitu. Kuliah apa? Teknik geologi, Pak. Sebelum di sana kamu sempat kuliah di sana? Iya, Pak. Oke. Dan udah mulai kerja praktek? Berapa tahun kalau boleh tahu? Boleh di sana nih? Mau ngobrol nih? Tingkat 2, Pak. Masih tingkat 2.
Oh, tingkat 2 udah masuk ke lokasi pertambangan ya? Iya Pak, karena materinya waktu itu tentang kristalografi. Jadi udah harus ke lapangan buat tahu bentuk dari mineral. Oke. Tambangan mana tuh? Di Cirebon, Mbak. Oke, saya nggak tahu. Tambang apa di Cirebon? Itu Nikel? Pak, batu bara. Batu bara? Oke, saya belum pernah malah tambang batu bara yang di sana. Oke. Nanti ya Mas Faras ya, pas lagi minerba mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nih mengenai kristalografi apalah gitu ya. Oke. Sip. Sekarang kita balik ke ketentuan mengenai PBB migas. Ya. Nah, kita sekarang mulai masuk ke pertambangan nih. Nah, pertambangan nanti kita akan ngobrol mengenai 3 jenis pertambangan yang diatur secara terpisah di Perpres 186. Yang pertama ada PBB untuk pertambangan minyak dan gas bumi. Nanti ada pertambangan panas bumi atau sekarang namanya adalah pengusahaan panas bumi. Kemudian ada pertambangan mineral atau batu bara. Oke. Kalau kita ngomong pertambangan, maka kita coba cek, kita refresh dulu nih kan. Definisi objek PBB menurut undang-undang. Ya, bahwa objek PBB itu adalah bumi dan bangunan. Seperti itu, sesimpel itu obrolannya di undang-undang ya. Tapi kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bumi, ya, yang menjadi objek PBB, itu pertama adalah permukaan bumi. Permukaan bumi ini bisa berupa permukaan daratan, ya. Bisa juga permukaan perairan pedalaman gitu ya. Itu masih kita bilang onshore, tapi ada juga perairan yang lepas pantai. Ini sedikit berbeda dengan yang diatur di Undang-Undang Pajak Daerah, bahwa PBB P2 itu tidak ada klausul mengenai offshore. Tapi di Undang-Undang PBB yang mengampu PBB sektor pertambangan, itu ada objek berupa daratan, atau mungkin lebih sering kita ngomong onshore gitu ya. Dan juga ada objek berupa permukaan perairan atau offshore. Selain permukaan bumi, yang disebut bumi dalam undang-undang tersebut juga tubuh buminya. Oke. Yaitu adalah bagian di bawah permukaan bumi. Nah, untuk PBB migas, untuk pertambangan migas, tubuh bumi dikategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah tubuh bumi eksplorasi, yang satunya adalah tubuh bumi eksploitasi. Dari namanya kita udah tahu nih, ya, bahwa yang pertama itu adalah tubuh bumi ketika masih dalam tahap survei, tahap pendataan, penyelidikan geologis untuk melihat titik mana yang paling ekonomis, titik mana yang paling visible untuk dilakukan penambangan. Mas Faras mungkin bisa mengkoreksi saya jika saya kurang tepat bahasanya. Oke. Kemudian, kemudian satu lagi yaitu tubuh bumi eksploitasi. Dari namanya kita juga udah tahu nih. Ini adalah untuk kategori tubuh bumi yang sudah dilakukan pengambilan, atau di migas istilahnya adalah lifting, yang sudah ada lifting migasnya. Nggak bisa nih, eksplorasi itu bersama dengan eksploitasi, karena artinya bertolak belakang. Yang satu belum ada pengambilan, yang satu sudah ada pengambilan. Jadi antara eksplorasi atau eksploitasi. Oke, sip, lanjut. Kalau diilustrasikan seperti ini. Kemarin di kebun sama hutan, kita baru belajar mengenai, atau kita baru berkenalan dengan PBB untuk onshore. Kenapa? Karena kebun dan hutan belum ada yang di offshore, apalagi di tubuh bumi. Berbeda hal dengan pertambangan. Ya. Pertambangan itu pasti ada tubuh buminya. Ya. Mungkin ada kawasan pertambangan yang tidak memanfaatkan tubuh bumi. Mau nambang apaan? Oke. Dan posisi permukaannya itu bisa di onshore, bisa ada pertambangan daratan, bisa juga pertambangan lepas pantai. Jadi implikasinya gitu ya. Ingat ketika teman-teman membahas mengenai nomor objek pajak, bahwa nomor objek pajak itu diberikan bukan hanya per kabupaten. Gitu ya teman-teman ya. NOP itu diberikan bukan hanya per kabupaten, tapi juga NOP diberikan untuk setiap jenis buminya. Sehingga jika ada satu objek pertambangan, itu pasti diberikan 2 NOP, maka konsekuensinya adalah diberikan 2 SPPT, gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena masing-masing NOP
akan dihitung berapa PBB terutang. Jadi untuk PBB pertambangan itu setidak-tidaknya atau sedikit-dikitnya itu pasti dapat 2 NOP atau dapat 2 SPPT, atau bisa kita bilang juga pasti ada minimal 2 penghitungan PBB terutang. Yang pertama itu pasti untuk apa? Pasti PBB terutang untuk permukaan buminya. Oke, permukaan bumi. Oke, permukaan buminya bisa yang mana? Onshore apa offshore? Bisa offshore, bisa onshore. dan dua-duanya, Pak. Sip, bisa onshore, bisa offshore, bisa dua-duanya. Ya. Dan ada pasti untuk tubuh bumi. Jadi setidak-tidaknya PBB untuk pertambangan itu ada 2 SPPT atau ada 2 penghitungan PBB terutang. Setidak-tidaknya. Ya. Kalau nanti lokasi pertambangannya di onshore dan di offshore gimana, Pak? Berarti ada 3 PBB. Ada 3 SPPT atau ada 3 penghitungan PBB terutang. Kalau onshore-nya ada di 10 kabupaten atau di 5 kabupaten lah, wajar. Ya tambah banyak SPPT-nya. Oke. Tergantung dengan jumlah NOP yang diberikan atas pertambangan tersebut. Oke. Save. Berikutnya, terus objek PBB pertambangan seperti apa yang didefinisikan dalam PMK? Ya. Objek PBB pertambangan migas itu simply adalah bumi bangunan sama yang ada di kawasan pertambangan migas. Oke, sama. Jika kita ngomong kebun, objek kebun apa sih? Itu adalah kawasan perkebunan. Objek PBB perhutanan, kawasan perhutanan. Gampang banget ya. Oke. Tinggal mungkin penjelasannya. Apa sih yang dimaksud dengan kawasan pertambangan migas? Oke. Sama juga ketika kita ngomongin kebun dan hutan, kawasan di sini itu dibatasi atau kita lihat dari dokumennya. Untuk PBB migas, ya, maka dokumennya adalah kontrak atau disebutkan adalah kontrak kerjasama. Makanya kalau kita ngomongin perusahaan penambang migas, terkadang sering disebut dengan kontraktor migas. Kenapa? Karena dia yang terlibat dengan kontrak dengan pemerintah Indonesia. Dalam dokumen kontrak tersebut, si pengusaha pertambangan itu diberikan hak untuk mengeksploitasi migas di suatu wilayah tertentu yang nama praktiknya, nama di lapangan adalah namanya WK Migas, wilayah kerja minyak. Biasanya kita sebut dengan WK. Oke, jadi WK Migas itu adalah WK, ya, wilayah tertentu yang ada di kontrak. Ya, sama ada IUPOS, ada IUPHHK di hutan, sama. Tapi kali ini dokumennya berbentuk kontrak kerjasama. Dan luasan yang dikenakan yang menjadi objek PBB itu by default adalah WK. Meskipun nanti luasannya berbeda-beda. Jadi teman-teman perhatikan bahwa kita nggak seluas WK amat sih. Tapi kita bilang bahwa objek itu adalah yang ada di WK. Oke, ilustrasi gimana sih? Oh, satu lagi. Selain di WK, sama kayak di IUP sama hutan, termasuk juga areal yang terintegrasi. Apa tuh area yang terintegrasi? Areal yang nempel. Nempel apa? Misalnya ini WK. Ya. Dan ini adalah objek PBB. Makanya termasuk objek PBB juga areal-areal yang terintegrasi dengan wilayah kerja. Yaitu areal yang dihubungkan dengan jalan, misalnya nomor B, ini juga objek PBB. Dihubungkan dengan jembatan, objek nomor C, dihubungkan dengan sungai, objek nomor D, atau yang berhimpit, objek E, atau yang dihubungkan dengan pipa. Oke. Jadi B, C, D, E, F secara ketentuan itu adalah objek PBB migas. Oke. Seperti ketika kita ngobrol mengenai kebun atau hutan, nah, kira-kira berapa jauh? Jembatannya panjangnya 2 km gitu kan.
sungainya sangat lebar, jalannya jauh banget. Wah, itu perlu melihat kondisi di lapangan. Ya. Seandainya B tidak termasuk objek PBB gas, dia tetap dikenakan PBB, yaitu PBB P2. Ya, tapi kalau secara menurut penilai itu adalah masih terintegrasi, maka dia masuk ke objek PBB pertambangan migas. Oke, ini definisi untuk objeknya, WK dan area yang terintegrasi dengan WK. Untuk yang tidak dikenakan migas, itu juga mirip dengan apa yang ada di kebun dan hutan. Yang pertama adalah lagi pasal 3 Undang-Undang PBB yang ada 5, teman-teman. Oke, tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah bangunan yang digunakan untuk pendidikan, budaya, sosial, gitu ya, yang tidak dimaksudkan untuk mencari profit. Kemudian ada kuburan, peninggalan purbakala, ada hutan alam, hutan suaka alam, hutan lindung, hutan wisata, tanaman adat dan sejenisnya. Kemudian yang dua ini yang tidak relevan, yaitu adalah gedung yang digunakan oleh konsulat atau diplomat dengan asas resiprokal. Dan yang terakhir adalah gedung yang digunakan oleh perwakilan organisasi asing. Oke, bahasa ini tidak perlu diulang, ini materi sebelum UTS. Yang berikutnya adalah permukaan bumi. Oke, adalah permukaan bumi. Artinya tidak semua bumi ya, tapi hanya permukaan aja, yang tidak dipunyai haknya dan kumulatif tidak diperoleh manfaatnya. Jadi sudah tidak dipunyai haknya dan dia tidak diperoleh manfaatnya. Ilustrasinya gimana nih? Oke. Ketika kontraktor migas mendapatkan kontrak, gitu ya, sudah tekan kontraknya, sudah mendapatkan izin untuk mengeksploitasi migas di Indonesia, dan dia menandatangani kontraknya itu di bawah pengawasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, itu dia mendapatkan izin untuk memanfaatkan wilayah di bawah WK, teman-teman. WK itu adalah wilayah kerja tadi ya. Dan di ilustrasi ini digambarkan oleh garis berwarna hijau. Jadi ini luas wilayah kerjanya. Nah, ketika menandatangani kontrak, ya, maka perusahaan migas itu mendapatkan hak untuk mengeksploitasi, untuk mengekstraksi wilayah tubuh bumi di bawah WK. Oke, di bawah WK. Jadi kalau ditanya, berapa luas tubuh bumi yang dikenakan PBB, maka jawabannya adalah seluas wilayah kerja. Oke. Berapa luas tubuh bumi yang dikenakan PBB? Itu adalah seluas wilayah kerja. Tapi hal tersebut tidak sama dengan wilayah permukaannya. Oke. Karena apa? Karena ketika mendapatkan kontrak, ini wilayah di atasnya belum menjadi hak si kontraktor. Kontraktor harus beli dulu nih. Beli mungkin masih tanah masyarakat. Dia harus beli dari masyarakat, dibebaskan dulu. Oke. Setelah diperoleh, artinya sudah dimiliki haknya, atau sudah dimanfaatkan, itu dia yang menjadi luasan yang dikenakan PBB migas. Contohnya di ilustrasi ini adalah misalnya areal yang dibatasi oleh garis biru putus-putus. Ini teman-teman. Lalu bagaimana dengan areal yang sini-sini nih? Nah, ini masuk kategori apa? Masuk kategori yang didefinisikan di sini. Untuk permukaan bumi yang tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya. Sehingga kalau ditanya berapa luas permukaan yang dikenakan PBB sektor migas, itu hanya wilayah yang luasnya itu sudah dipunyai haknya atau sudah diperoleh manfaatnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain? Oke. Jadi beda antara luas WK, antara luas tubuh bumi yang kena PBB dengan luas permukaan yang kena PBB. Itu bisa berbeda. Nah, area-area onshore, permukaan bumi yang dikenakan PBB gas ini, yang ada di permukaan darat, itu pun juga terbagi ke beberapa areal. Ya, untuk kepentingan penetapan NJOP, sebagaimana yang ada di kebun dan hutan. Dan kebetulan penamaannya mirip, sama persis untuk penamaannya dengan
area-area di perkebunan. Produktif, belum produktif, tidak produktif, emplasemen, dan pengaman. Ya. Definisinya mirip, ya, meskipun tidak sama persis. Untuk area produktif pertambangan migas, yaitu area yang sedang diusahakan untuk pengambilan migas. Tadi mungkin kalau di ilustrasi video, ya berarti areal yang ada drilling rig-nya, yang sedang dilakukan lifting, yang sedang dilakukan proses pengambilan migasnya. Itu yang kita bilang areal produktif. Ya, untuk area belum produktif, itu area yang sudah melalui proses eksplorasi, ya, sudah lewat prosesnya, sudah tahu bahwa di titik itu akan ditambang, tapi belum. Mungkin karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan keuangan, dan seterusnya, itu belum ditambang, belum disedot minyaknya. Oke. Sedangkan area tidak produktif, ya, itu adalah area yang memang tidak memungkinkan untuk proses ekstraksi, atau area yang sudah selesai proses penambangannya. Jadi area produktif sini, kalau ternyata di titik sumur tersebut, kan kalau produktif namanya sumur aktif ya, diambil migasnya dari sumur aktif tersebut, kalau memang di titik tersebut sudah habis, atau mungkin sudah tidak ekonomis lagi, ya, bisa diambil cuman keluar sedikit, malah lebih banyak cost-nya, gitu ya, lebih banyak biayanya, maka biasanya tinggalin tuh. Bisa kita bilang itu sumur nggak aktif. Nah, jadi kalau sudah ada sumur yang tadinya dipakai buat ngebor, sekarang sudah tidak dipakai, itu bisa dimasukkan kategori area tidak produktif. Biasanya tuh sumurnya itu yang ditanam ke dalam bumi itu tinggal biasanya, masih ada di situ biasanya. Ya, harusnya sih langsung diambil, direhabilitasi lah lingkungannya. Tapi seringkali belum, ya, masih ada di situ. Nah, jadi untuk areal yang tadinya area produktif tapi sekarang udah nggak dipakai buat nambang, masuk kategori area tidak produktif. Berikutnya ada area pengaman dan juga area emplasemen dengan definisi yang sama dengan PBB kebun dan hutan. Oke. Apa sih yang bertanyain? Onshore? Ada ya, definisi mengenai pertambangan onshore, bumi dan juga permukaannya. Bagaimana dengan pertambangan lepas pantai? Ya. Untuk luas tubuh bumi yang dikenakan PBB masih sama, yaitu luas di bawah areal wilayah kerja. Jadi, dua dimensi kita lihat ya. Luas di bawah areal kerja. Luas di bawah wilayah kerja. Itu adalah luas tubuh bumi yang dikenakan PBB. Sedangkan untuk permukaannya itu hanya wilayah tertentu, gitu ya, yang memang sudah diperoleh hak eksklusifnya oleh kontraktor. Mereka dapat izin nih untuk mengelola permukaan perairan. Jika sudah dapat izin, maka nggak boleh nih kapal pesiar masuk sini sambil nonton. Wah, kita nonton yuk, kita lihat tuh gimana caranya kilang minyak lepas pantai itu kayak gimana, nggak boleh. Nelayan, yang nggak bisa lewat sini. Oke. Jadi ini sudah mendapatkan hak eksklusif. Kalau di bukunya Pak Heru Supriyanto, teman-teman lihat bahwa ilustrasinya adalah berupa lingkaran. Ini hanya untuk mengilustrasikan ya bahwa luas area yang dikenakan PBB untuk permukaan perairan itu berbeda dengan luas tubuh bumi yang dikenakan PBB. Oke. Sekarang tubuh bumi. Ya. Untuk tubuh bumi, luasnya seluas wilayah kerja. Tapi untuk tubuh bumi, nanti untuk penghitungan NJOP dibedakan antara tubuh bumi eksplorasi dengan tubuh bumi eksploitasi. Ya, sesuai dengan definisi yang tadi saya sebutkan, bahwa eksplorasi itu adalah tubuh bumi yang belum ada proses pengambilan, masih survei geologis, masih ngelihat titik mana yang apakah enak, apakah menguntungkan atau enggak nih kalau kita ngebor di wilayah kerja ini. Ya. Sedangkan eksploitasi dalam tahap pengambilan migas. Dan yang menentukan eksplorasi atau eksploitasi ini bukan DJP, bukan penilai, tapi sesuai dengan status yang diberikan oleh Kementerian ESDM. Oke. Izinnya udah eksploitasi nih, nah berarti kita ngomongin tubuh bumi eksploitasi. Berikutnya, permukaan darat udah, permukaan perairan sudah, tubuh bumi udah, berarti semua objek pajak berupa bumi sudah dibahas mengenai definisinya. Untuk objek pajak bangunan, ada sedikit perbedaan teman-teman. Kalau di kebun dan hutan namanya bangunan itu hanya ada di area emplasemen,
untuk pertambangan migas, bangunan itu juga bisa ditemukan di area produktif. Apa contohnya? Tadi drilling rig itu berupa bangunan tuh. Oke. Maka kita bisa menemukan ada bangunan di area produktif. Termasuk juga ada bangunan di area yang tidak produktif. Apa itu? Ya tadi, sumur yang sudah tidak aktif. Ya, peninggalan sumur-sumur yang dulu masih bisa diambil buat menyedot minyak, setelah ditinggalkan, itu masuk kategori area tidak produktif dan ada bangunannya di situ. Sumur tadi, dari tanah ke dasar ke tubuh bumi. Termasuk juga di area offshore, di area lepas pantai, karena di sana ada kilang minyaknya. Oke, jadi bangunan di pertambangan migas keberadaannya gitu ya berbeda dengan di kebunan hutan karena mungkin ada di areal selain areal emplasment. Nah, setelah tahu definisi, yang mau tanya definisi? Lanjut? Oke. Setelah tahu definisi, sekarang kita cari tahu gimana cara menetapkan NJOP-nya. Untuk permukaan onshore, itu sedikit berbeda. Untuk belum produktif dan juga emplasment itu menggunakan perbandingan harga. Sama nih kayak kebunan hutan, ya enggak? Tapi untuk areal produktif, areal tidak produktif, dan areal pengaman, ini sama dengan cara menghitung NJOP-nya, itu sama dengan areal pengaman di kebunan hutan, yaitu adalah penyesuaian ya, terhadap areal belum produktif. Oke, caranya masih itu aja, sedikit berbeda. Itu untuk permukaan bumi onshore. Sedangkan untuk permukaan bumi offshore, ini tidak melalui proses penilaian, tapi ditetapkan ya dengan cap Dirjen Pajak sebesar 11.458 per meter persegi. Sehingga kalau ditanya berapa NJOP permukaan bumi offshore, berapa NJOP-nya? Itu ada 11.458 dikali luas area yang dikenakan PUBH, kira-kira gitu. Ya, singkat. Itu bisa saya ilustrasikan seperti ini, teman-teman. Maka untuk berapa NJOP permukaan perairan? Ya, itu adalah 11.458 dikali dengan ini luas area yang dikenakan PBB migas. Tentu perhatikan bahwa khusus untuk NJOP permukaan perairan ya di migas ini, di pertambangan umumnya, berarti ada beberapa sektor lainnya. Angka ini tidak perlu teman-teman bulatkan ke bawah puluhan rupiah penuh. Oke. Karena yang dibuatkan ke rupiah penuh berdasarkan S17 dan berdasarkan narsum dari teman-teman penilai itu hanya NJOP per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian. Sedangkan 11.458 ini bukan melalui penilaian oleh penilai pajak, tapi didapat dari cap Dirjen Pajak. Oke, lanjut. Onshore udah, offshore udah, sekarang tubuh bumi. Ya. Sekarang kita mau lihat tubuh eksplorasi. Gimana sih cara menghitung tubuh bumi dalam tahap eksplorasi? Artinya apa eksplorasi? Artinya belum ada proses lifting, belum ada migas yang disedot. Kita nggak bisa nih pakai pendekatan pendapatan. Sebagaimana teman-teman tahu, tubuh bumi pakai pendekatan pendapatan. Gitu ya. Karena tapi memenuhi unsur DUST, maka tetap harus ada NJOP-nya. Maka ditetapkanlah bahwa NJOP tubuh bumi eksplorasi itu sebesar 140 per meter persegi. Sehingga kalau ditanya berapa NJOP tubuh bumi, misalnya masih dalam tahap eksplorasi gitu ya, maka NJOP tubuh bumi jika masih dalam tahap eksplorasi adalah 140 dikali luas wilayah kerja. Oke. Tapi perlu teman-teman ingat juga bahwa supaya kita connect nih dengan materi sebelum tes,
untuk tubuh bumi eksplorasi, PBB pertambangan migas, itu ada diskon, ada pengurangan PBB sebesar 100%. Yang memenuhi ketentuan tertentu, misalnya kontraknya ditandatangani setelah PT 79, telah menyampaikan stok, telah mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan, dan seterusnya. Jadi khusus untuk tubuh bumi saja, untuk tubuh bumi eksplorasi, itu ada diskon sebesar 100%. Tetapi tetap dihitung PBB terutang, tetap dihitung. Berapa PBB terutangnya, ya. Nanti ada poin pengurangannya ini 100%, maka PBB yang masih harus dibayar itu adalah 0. Oke, lanjut. Lanjut. Lalu bagaimana dengan tubuh bumi eksploitasi? Apa nih artinya? Yang sudah ada proses liftingnya. Untuk tubuh bumi yang sudah eksploitasi itu menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, meskipun pendekatan pendapatan itu kata beberapa teman-teman di kelas sebelumnya secara ilmuwan, ya, yang didapatkan dari mata kuliah pengantar penilaian mungkin itu harusnya pendapatan bersih. Ya benar, kebanyakan memang harusnya pendapatan bersih nih. Tapi karena penilaian pajak ini merupakan penilaian statuta valuation, itu maka penilai menggunakan ketentuan yang ada. Dan kata ketentuan yang ada di Per 24 tahun 2016 bilang bahwa NJOP tubuh bumi untuk pertambangan migas itu adalah pendapatan kotor dikali angka kapitalisasi. Maka menggunakan pendapatan kotor dalam hal ini adalah benar karena sesuai dengan ketentuan. Ya. Apa nih definisi pendapatan kotor atau didapat dari mana nih pendapatan kotornya? Pendapatan kotor didapat dari laporan. Ya. Didapat dari laporan yang dibuat oleh kontraktor dan diserahkan ke Kementerian SDM yang namanya adalah Frequent Quarterly Report. Ini merupakan dokumen mandatori yang harus diserahkan bersama dengan penyampaian spot. FQR yang mana? FQR triwulan 4. Kenapa triwulan 4? Karena penjualan dalam triwulan 4 itu sudah merupakan akumulasi dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, sampai triwulan 4. Jadi pendapatan kotor selama setahun itu dilihat dari pengakuan wajib pajak dalam dokumen FQR di triwulan keempat, tentu saja tahun sebelum tahun pajak. Pada tahun sebelum tahun pajak. Kemudian, karena pelaporan FQR itu umumnya atau mungkin semuanya, setahu saya, itu dilaporkan dalam mata uang asing, ya, maka karena PBB dibayar dalam mata uang rupiah, maka jumlah penjualan kotor dalam FQR itu dikonversi dulu menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, kurs pajak Kementerian Keuangan, pada tanggal atau per tanggal 1 Januari tahun pajak, karena kurs itu kan berubah hampir setiap harinya, ya, dikalikan dengan kurs per tanggal 1 Januari tahun pajak. Sehingga kalau teman-teman mau menghitung PBB, kecepatan mengeluarkan ini, mau menghitung PBB tahun pajak 2021 untuk sebuah PBB pertambangan migas, maka kita akan mencari berapa penjualan kotor pada FQR triwulan 4 tahun berapa tuh? 2020. Ya, tahun 2020. Oke, tahun 2020. Ya. Dan kalau laporannya dalam bentuk dolar, penjualan kotor dalam bentuk dolar, maka nanti akan kita kalikan dengan kurs. Kurs kapan, yaitu kurs KMK, kurs yang ditetapkan dalam, namanya kurs pajak sih saya, kurs pajak dalam keputusan Menteri Keuangan, gitu ya, per tanggal 1 Januari tahun 2021. Oke, sampai sini
Ada yang perlu dijelaskan lagi? Oke, nggak ada. Kemudian penjualan kotor ini dikalikan dengan angka kapitalisasi sebesar 10,04. Ya, oke, sip, lanjut. Jika ternyata sudah dalam tahap eksploitasi, tapi belum ada pendapatan kotor dalam FKR, kok bisa? Ya, mungkin aja. Misalnya berubah status mungkin di akhir Desember, ya, dan sampai 1 Januari tahun depan itu belum ada proses lifting, padahal statusnya sudah eksploitasi. Terus gimana cara ngitung NJOP-nya? Cara ngitung NJOP-nya adalah dengan menggunakan tata cara penghitungan untuk NJOP tubuh bumi eksplorasi, yaitu 140 dikali dengan luas wilayah kerja. Tapi tentu saja tidak ada pengurangan PBB sebesar 100% karena sudah dalam tahap eksploitasi. Oke. Diagram ini saya tentu sudah sering pernah melihat lah, ya, terutama sejak setelah UTS, karena sering saya tampilkan bahwa untuk onshore menggunakan skema yang sama, tidak berbeda. Untuk offshore, mungkin yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk NJOP buminya itu adalah 11.458 dikali dengan luas yang dikenakan PBB. Sedangkan untuk tubuh bumi, ya, nggak ada bangunan, ya, dan masih dilihat tubuh bumi dalam tahap apa nih? Kalau sudah ada eksploitasi dan ada hasil lifting, maka kita menggunakan penjualan kotor dalam FKR triwulan keempat tahun pajak sebelumnya, tahun sebelum tahun pajak, dikali kapitalisasi. Ya. Sedangkan kalau masih dalam tahap eksplorasi atau sudah eksploitasi tapi nggak punya hasil lifting, itu pakai rumus 140 dikali luas wilayah kerja. Oke, habis materinya. Ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya Pak. Silakan. Kenapa Pak kok itu yang bumi itu pakainya pendapatan kotor, enggak pendapatan bersih? Kenapa ya itu? Pertanyaannya kenapa ya? Susah dijawabnya kalau pertanyaan kenapa. Ya. Emang kalau menurut mata kuliah kalian yang sudah kalian pelajari pakai pendapatan bersih ya? Kalau pendekatan pendapatan Ya, itu ya? NOI pakainya Pak. Oh, ya. Tapi kalau setahu saya kalau PBB Minerba itu pakainya pendapatan bersih ya Pak ya? Oke. Boleh di Mbak Wira, boleh nggak di off dulu recordnya? Gimana sensitif soalnya. Pegawai, tangki, sama oil processing plant. Terus kita masukin dulu satu-satu kayak biasanya. Luasnya kita masukin luasnya untuk area produktif itu tulis 5 hektar area, berarti di sini ditulis 50.000, terus belum produktifnya ada 10 hektar area, berarti masuknya langsung tak kalikan per meter, jadi ada 100.000 meter persegi. Terus yang tidak produktif itu 1 hektar area sama dengan 10.000 meter persegi. Dan dimasukin NJOP-nya sesuai dengan jenis area juga. Produktif 22.000 per meter persegi, belum produktif 20.000, tidak produktif 5.000. Terus dikali biasa, luas dikali NJOP per meter, ketemu hasilnya sekian, bisa dilihat teman-teman. Terus kita masukin yang embalsemen. Di situ embalsemen kalau disoalkan terdiri dari 2, yaitu bumi sama bangunan. Karena kita ngitung yang onshore atau buminya aja yang ada di daratan, jadi yang dimasukin yang tanahnya atau tanah atau buminya aja. Kantor itu luasnya 1.000 meter persegi, langsung tak konversikan ke meter persegi ini tadi. Terus perumahan pegawai 4.000 meter persegi, tangki juga 1.000 meter persegi, oil processing plant 7.500 meter persegi. Kemudian ada sumur minyak aktif, tapi sumur minyak aktif itu merupakan bangunan aja dan letaknya bukan di area emplasemen tapi di area produktif. Terus NJOP-nya sama semua untuk bumi yang digunakan sebagai bangunan, kita kalikan seperti biasa, luas dikali NJOP, ketemu, habis itu di total. NJOP bumi onshore ketemu
8.550.000.000. Terus dari NJOP Bumi Onshore ini dibagi dengan total luas yang digunakan atau dibagi dengan total luas area yang dikenakan PBB yang terdiri dari area produktif, belum produktif, dan tidak produktif, dan emplasement sebesar 173.500. Ketemu NJOP per meternya untuk Bumi Onshore itu 49.279,54. Kita lakukan pembulatan seperti biasa, pembulatan ke bawah. Satuannya yang terkecil adalah puluhan, ketemu 49.270. Kemudian dari pembulatan ini kita kalikan ke luas total onshore-nya. Luas totalnya 173.500 ini ketemu NJOP Bumi Onshore. Sekian. Yang kedua. Sabar, bentar. Oke, Pak. Saya prosedur sudah oke. Untuk angka saya serahkan ke Excel ya. Untuk prosedur saya sudah sesuai dengan yang ada di bayangan saya. Buat teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain? Lanjut, teman-teman? Lanjut, Pak. Aman. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bangunan. Bangunannya ada di slide pertama, terdiri dari bangunan kantor, perumahan pegawai, tangki, processing plant, dan sumber minyak aktif. Ini sengaja, ini bangunannya nggak tak susun sesuai dengan areanya, jadi langsung tak jadikan satu. Pokoknya jenis bangunan. Kemudian di situ juga ada keterangannya di soal luasnya berapa, langsung tak konversikan ke meter persegi. 830.000 ini sekian. Kemudian ada juga keterangannya NJOP per meter kuadrat untuk setiap jenis bangunan, kita masukin juga. Terus setelah itu total NJOP keseluruhan dari setiap jenis bangunan, yaitu luas dikali NJOP per meter persegi satu persatu untuk kantor, perumahan pegawai, tangki, oil processing plant, dan sumber minyak. Terus sama seperti tadi, dari NJOP keseluruhan jenis bangunan ini kita total semua, ketemu 14 miliar 30 juta. Dari 14 miliar 30 juta ini kita bagi ke luas total bangunannya, yaitu 11.300. Setelah kita bagi ketemu NJOP bangunan per meternya 1.241.592,92. Kemudian kita lakukan pembulatan sama seperti biasa. Setelah dilakukan pembulatan, temu 1.241.590, pembulatannya sama seperti sebelumnya, yaitu angka puluhan terakhir dan ke bawah. Kemudian dari pembulatan ini kita kalikan ke luas total bangunan. Ketemu 14M. Berapa ini ya? 14M 29.967.000. Oke. Yang lain teman-teman? Sepakat. Sama. Oke. Sip. Lanjut ya. Habis ini ngapain? Lanjut ke tubuh bumi eksploitasi. Ya, tubuh bumi eksploitasi. Tubuh bumi eksploitasi ini ada di situ ada data ER triwulan 4 tahun 2020. Terus diberikan data lifting minyak sebanyak 300.000 barel dengan ada juga data rata-rata harga jual dalam FGR yang terdiri dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Kemudian diketahui kurs Bank Indonesia dan kurs KMK. Nah, dari ini kita yang perlu kita masukkan datanya adalah lifting minyak sebanyak 300.000 barel. Kemudian di situ langsung diketahui rata-rata harga jual dalam FGR, tetapi satuannya menggunakan dolar yang terdiri dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Kemudian diketahui yang kita masukkan adalah kurs KMK karena penghitungan pajak itu disesuaikan dengan kurs KMK. Setelahnya kita masukin lifting minyak 300.000 barel. Rata-rata harga jual dalam FGR menggunakan tahun 2020 karena penjualan lifting minyak tersebut itu berada di tahun 2020. Sehingga rata-rata harga jualnya menggunakan tahun 2020. Kemudian kita kali lifting minyak 300.000 barel dikali rata-rata harga jual per barelnya $36. Ketemu $10.800.000. Selanjutnya
karena ini adalah dalam bentuk mata uang dolar, 10.800.000 dolar ini dikonversikan ke dalam rupiah dan dikalikan dengan kurs KMK tahun 2021 yang tertanggal pada 1 Januari. Kenapa? Karena yang kita cari adalah pajak terutang pada saat tahun 2021. Makanya yang digunakan adalah kurs KMK pada tahun 2021 tertanggal 1 Januari. Kita kalikan dengan 14.200, ketemu hasilnya 153.662.400 juta rupiah. Dari sini. Oke, sampai sini. Ini apa berarti nih? Yang diangkat tebalnya apa nih? Ya. Ini itu Pak, tubuh bumi eksploitasi, NJOP tubuh bumi eksploitasi. Oke, tahan dulu. Nah, teman-teman, ada yang mau disampaikan dulu? Nggak dikali angka kapitalisasi ya Pak? Ini. Gimana Yov? Oke. oh iya Pak ya. Bumi itu adalah sih pendapatan kotor dikali angka kapitalisasi. Berarti tambahin dulu nih angka kapitalisasi. Ya. Kapitalisasinya 10,04 ya. Sip. Oke, berarti langsung aja di sini. Boleh. Siap. Oke. Jadi NJOP-nya sebenarnya bukan NJOP deh. Perkara antara pendapatan kotor dengan angka kapitalisasi adalah 1 triliun itu. Ya, 1 triliun. Berikutnya apa nih teman-teman? Sampai sini apakah ini udah NJOP tubuh bumi? Belum. Terus gimana Yov untuk dapetin NJOP? Itu Pak ya, dibagi wilayah kerja dulu Pak ya. Oke. Karena semua NJOP hasil penilaian itu akan diminta NJOP per meter perseginya. Nanti kalau kita ada waktu saya lihatkan SE17-nya yaitu formulir yang dikerjakan oleh penilai. Oke, jadi dibagi dulu nih dengan luas wilayah kerjanya. Berapa tadi tuh? Oh, 3 berapa ya? Oh itu Pak, 1 juta meter persegi. Iya kan teman-teman? Coba. Kalau nggak salah luas wilayah kerjanya 1.000 km persegi. Iya berarti. Oh iya. Kata teman-teman di kelas sebelumnya sih dikali 1 juta. Kalau saya SMA waktu SMA nggak tidur sih gitu sih. Kalau kilometer persegi ke meter persegi gitu ya. Oh iya Pak, dikali 1 juta Pak. Oke, dikali 1 juta. Berarti dia ada berapa tuh? 1 miliar meter persegi. Hektar coba kali. Oke. Ya, karena kita per meter persegi, kan jadi kita formatnya ke meter persegi dulu. Oke? Ya. Sip. Sudah ini Pak. Lanjut. Berarti sekarang NJOP-nya tadi dibagi Pak ya, sama luas wilayah kerja. Sip. Kita cari per meter perseginya dulu. Oh siap. Jadi prosesnya harus dilakukan kecuali untuk permukaan perairan. Ya, karena permukaan perairan itu bukan dari proses penilaian, dari CAP. Jadi yang 11.458, kalau nanti misalnya ketemu atau teman-teman bikin soal mengenai offshore, yang bagian perairan tidak perlu dibulatkan menjadi 11.450. Oke, sekarang berarti NJOP, kembali dulu, oke. Langsung juga boleh. Itu sama dengan kurang. Iya. Oke. Sip. Oke. Kita sekarang punya NJOP tubuh bumi. Oke, lanjut Pak. Lanjut, gimana ya? Dikit lagi. Oke, selanjutnya kita total semua NJOP-nya yang terdiri dari NJOP itu NJOP bumi onshore, NJOP penan, sama NJOP tubuh bumi eksploitasi. Oke, berarti ini salah. Tahan dulu ya. Oke Pak. Seperti tadi saya sampaikan tadi teman-teman, bahwa kalau PBB pertambangan itu pasti mendapatkan setidaknya 2 NOP. Ya. Kalau dapat 2 NOP, NOP itu nomor objek pajak, ya, teman-teman sudah tahu ya. Untuk mendapatkan 2 NOP, itu masing-masing akan mendapatkan SPPT. Setiap NOP akan diberikan SPPT terpisah. Sehingga, teman-teman, Mas Yov,
kita harus ngitung ini berapa PBB terutang untuk masing-masing NOP. Karena NOP diberikan untuk permukaan 1, untuk tubuh bumi 1, sehingga kita tidak mengolah NJOP tubuh bumi dengan permukaan. Jadi kita harus kita terpisah nih, PBB terutang untuk permukaan dan PBB terutang untuk tubuh bumi. Gampang kok ya. Dari ya Pak. Jadi tinggal di Pak. Sip, ini kolom F8 sampai I12 di copy aja. Karena kita butuh 2 penghitungan itu, ya kan? Gini aja ya Pak ya. Di copy ya. Kita butuh 2 penghitungan berarti kan? Berarti ada satu untuk PBB tubuh bumi, ada untuk PBB permukaan. Boleh, ini mau ngerjain yang mana dulu nih? PBB terutang Pak, permukaan bumi Pak. Oke, permukaan dulu, sip. Berarti kalau permukaan tinggal dijumlahkan itu antara NJOP bangunan dengan NJOP bumi di permukaan onshore. Siap. Sip. Oke, kemudian bikin lagi di bawahnya itu di sebelahnya, yaitu untuk PBB terutang tubuh bumi. Oke, bikinin dulu rumahnya. Di bawahnya aja Pak. Boleh. Oke, NJOP total untuk tubuh buminya adalah sesuai dengan tadi perkalian antara NJOP per meter persegi dikali dengan Oke. Nah, tugas terakhir adalah kalau ada formatnya adalah ingat NJOP TKP itu hanya diberikan 1 kali per wajib pajak. Oke? Oh iya. TKP besarnya 12 juta per wajib pajak. Oke, berarti yang nggak pakai yang ini. Dikasih ke yang mana nih NJOP TKP? Untuk yang NJOP-nya paling tinggi, Mas Yof. Jadi mana nih NJOP tubuh bumi. Oke. Berarti yang di permukaan bumi kita hilangkan. Kasih 0. Oke. Sip. Gitu ya? Siap Pak. Oke. Buat teman-teman yang lain ada bagian yang perlu saya ulang, teman-teman? Cukup? Well, oke, nanti bisa kalau perlu diulang nanti bisa yang ulang rekamannya aja gitu ya. Kalian terlalu baik ya Bang sama saya. Udah tenang aja Pak, nanti kalau ngulang rekamannya bisa ngulang. Oke. Sip, nambah buat saya. Oke teman-teman. Oke, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan di pertemuan ini cukup. Oke, terima kasih Mas Yof. Saya mau kasih aplaus buat Mas Yof. Oke, terima kasih. Izin stop share. Siap. Tangannya online aja ya. Oke. Sip, makasih teman-teman. Makasih. Yang nunjuk Mbak Anggitia ya Mas Yof ya. Absen 2, absen 02. Ya, nanti saya ingat-ingat Pak. Iya, otak yang lain Anggitia yang kamu tunjuk aja ya. Oke, jangan lupa semua berawal karena Fikri ya, tetap semua berawal karena Fikri. Jadi boleh disalahin dia juga ya. Oke, buat foto dulu foto. Saya isi foto ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Wah, 16, 23. Boleh. Oke, terima kasih buat partisipasi teman-teman. Jangan lupa seperti biasa bikin soal lagi. Nanti terserah mau bikin offshore, mau bikin masih eksplorasi, eksploitasi. Kalau migas variasi soal sangat banyak. Mau bikin ada onshore, offshore juga boleh. Silakan aja kalau ada yang perlu diklarifikasikan mengenai cara pembuatan. Saya bingung nih Pak, gimana bikin soalnya, silakan dikomunikasikan dengan saya. Oke, saya pamit. Jangan lupa finalnya kapan final? Weekend ya? Sabtu malam ya? Apa Minggu pagi? Minggu pagi atau Senin pagi? Oke, jangan lupa ada Senin pagi. Oke, mudah-mudahan Senin pagi nggak ada kuliah teman-teman. Jangan lupa NBA final juga ada. Oke, jadi jangan lupa bahagia gitu katanya ya, kata Mario Teguh ya. Oke, terima kasih teman-teman buat partisipasinya. Saya pamit. Selamat sore. Waalaikumsalam.